Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisara dengan NIM A41124072. Saya dari Prodi PG PAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume saya tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Definisi demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Abraham Lincoln. Salah satu definisi paling terkenal tentang demokrasi datang dari Abraham Lincoln yang mendeskripsikannya sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Winston Churchill menggambarkan demokrasi sebagai sistem terburuk kecuali semua yang pernah dicoba. Dalam konteks ini, dia menyoroti bahwa meskipun demokrasi mungkin memiliki kelemahan, tidak ada sistem pemerintahan yang lebih baik yang telah ditemukan. Yang ketiga, Robert Dahl adalah seorang ilmuwan politik terkemuka yang mendefinisikan demokrasi sebagai pengambilan keputusan kolektif atau warga negara yang memiliki hak suara yang sama yang melibatkan sejumlah besar masalah publik dan dilakukan dengan cara yang mengizinkan warga negara untuk mempengaruhi keputusan itu. Yang keempat, Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai sistem yang memilih pemimpin politik melalui pemilihan umum. Pandangan ini menekankan peran pemilihan dan pemilihan umum dalam menentukan pemimpin politik. Abraham Lincoln adalah mantan presiden Amerika yang mempopulerkan istilah pengertian demokrasi dengan konsep demokrasi is government of the people, by the people, for the people. Demokrasi antar pemerintahan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep Abraham Lincoln itu konsep ideal demokrasi jika ingin negara itu betul-betul demokratis. Memang konsep Abraham Lincoln yang kita gunakan. Konsepnya sangat ideal, hampir tidak mungkin lagi dilaksanakan sekarang. Demokrasi itu jika ingin demokratis negaranya, pertama dari rakyat. Maknanya semua yang dibuat dalam negara ini yang dilakukan oleh pemerintahan itu harus dari rakyat, berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan dari pemerintah. Sistem pengambilan kebijakan atau keputusan itu sistemnya bottom up, dari bawah ke atas, bukan sistem top down, dari atas ke bawah, kemudian oleh rakyat. Maknanya bahwa yang dilakukan itu apa yang lebih kuat dari rakyat itu harus dilakukan oleh rakyat juga. Yang terakhir, untuk rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat, ia kerja, ia mendapatkan gaji, kemudian hasil pengolahan itu dimanfaatkan oleh rakyat. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dan jawaban dari materi ini. Yang pertama, apa definisi demokrasi dan bagaimana prinsip-prinsipnya diterapkan dalam sistem pemerintah? Jawabannya adalah demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilihan umum. Prinsip-prinsip utama demokrasi yang diterapkan dalam sistem pemerintah: yang pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. Pemilu harus menjamin kebebasan memilih dan dipilih. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang diakui dan dilindungi. Yang keempat, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertanyaan yang kedua, mengapa Indonesia masih membutuhkan pembangunan demokrasi meskipun telah merdeka? Jawabannya itu sebenarnya konsep demokrasi di negara kita, di masyarakat kita ini, sejak Indonesia ada, kita sudah punya konsep demokrasinya.
Konsep praktik demokrasi kita di awal adalah musyawarah. Itulah alasannya kenapa dimuat dalam dasar negara, yaitu sila keempat. Itulah konsep demokrasi kita, musyawarah perwakilan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sistem demokrasi berbeda dengan sistem pemerintah lainnya? Apa yang membuatnya berbeda? Jawabannya yaitu sistem demokrasi berbeda dengan sistem pemerintah lainnya karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan pada satu individu atau kelompok kecil. Ada demokrasi empiri, ada demokrasi normatif. Kalau sistem berbeda, ada republik monarki, itu konsep yang berbeda. Pertanyaan yang keempat, mengapa Indonesia sulit menyikapi masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia, dan bagaimana saran untuk dapat memperbaiki permasalahan penyalahgunaan kekuasaan dan memperbaiki demokrasi Indonesia? Jawabannya itu adalah Indonesia sulit menyikapi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti lemahnya moralitas, etika, dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi budaya patronas, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan. Bukan hanya di Indonesia saja yang korupsi, tetapi banyak juga di negara lain yang korupsi. Pendapat Lawrence Friedman yang mengatakan dalam penegakan hukum agar praktik korupsi KKN itu tidak merajalela di negara yang pertama kita evaluasi itu adalah legal substansi, yang kedua legal structure, dan yang ketiga legal struktur. Legal substansi itu isinya hukumnya yang ada di negaranya atau undang-undang, sedangkan legal structure lembaga hukumnya termasuk penegakan hukumnya. Baik, materi yang kedua yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siap saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Keadilan dalam hukum adalah prinsip dasar yang mengajarkan bahwa setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang sama, proporsional, dan tidak diskriminatif dalam proses hukum. Tujuan utama hukum bukan hanya menegakkan aturan, tapi juga memastikan keadilan tercapai dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum dikatakan adil jika prosesnya bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok dan hasilnya mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Tidak memihak, berdasarkan fakta dan bukti yang sah, menghormati hak asasi manusia, transparan dan akuntabel, dan prosedur yang jujur dan profesional. Permasalahan dalam penegakan hukum. Meskipun sistem hukum telah dibentuk, praktik di lapangan seringkali jauh dari ideal karena sebagai hambatan, yaitu yang pertama, korupsi dan suap di lembaga hukum. Yang kedua, tebang pilih dalam penggunaan kasus. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, kurangnya akses bantuan hukum bagi masyarakat. Yang terakhir, intervensi politik dalam proses hukum. Upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil perlu upaya bersama dari negara, aparat, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan terpercaya.
Ada beberapa pertanyaan dan jawaban dari materi ini, yaitu yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus undang-undang yang diubah saat menjelang pemilihan presiden tentang ketimpangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan tersebut? Jawabannya adalah, tentu kami sangat tidak setuju dengan perubahan undang-undang yang dilakukan secara mendadak, seolah-olah perubahan ini memang dilakukan untuk kepentingan tertentu. Saya pikir hal ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, bagaimana cara masyarakat dapat ikut serta dalam mendorong penegakan hukum yang adil? Jawabannya yaitu beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum. Yang kedua, berani melaporkan pelanggaran, partisipasi aktif dalam melaporkan tindakan pidana, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan kepada pihak berwenang. Yang ketiga, mengawasi proses hukum secara kritis. Yang keempat, membangun budaya anti korupsi dan disiplin hukum. Yang terakhir, mendorong reformasi dan kebijakan publik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kalian menyikapi hukum di Indonesia yang tidak memihak pada kalangan bawah? Jawabannya adalah, banyak yang merasa hukum di Indonesia lebih menguntungkan kelompok berkuasa atau berduit. Jadi cara kita menyikapinya itu yaitu dengan bersikap pesimis atau apatis. Kita perlu mengambil langkah-langkah konstruktif, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum, yang kedua, memperkuat pengawasan, yang ketiga, advokasi dan bantuan hukum, yang keempat, reformasi hukum, yang terakhir, menuntut transparansi dan akuntabilitas. Baik, itulah resume dari materi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata.